udah banyak ngaji, masih pengen aja marah sama anak-anak, masih pengen aja marah sama murid atau siswa kita atau santri kita, ya tarik nafas panjanglah, istighfarlah. Bahkan Rasulullah sampaikan apabila sedang marah berdiri, ya duduklah, duduk. Lebih baik lagi duduk di lantai agar batang otak ini rileks, sehingga ingat lagi ilmu, ingat lagi tuntunan ini. Ya. Belum lagi ada watak, ada bakat, ini juga perlu dipelajari tadi. Ya. Watak bakat ini ada ilmunya tersendiri, nanti kapan-kapan kita belajar sama-sama lagi ya. Ya, hari ini saya ingin memberitahu bahwa ini loh yang isi otak ini loh yang kita mau sama-sama saling bantu-membantu antara orang tua dan pondok pesantren atau para ya ustadz-ustazah kita gitu. Ya. Tapi ingat ada otak emosi. Jadi kalau otak nih ya di tengah otak itu ada sistem limbik namanya, otak yang mengatur emosi. Ada batang otak. Ini kalau otak terbelah ya, ini otak besar. Nah, ini otak kecil nih. Otak kecil ini lebih banyak keseimbangan. Ya, lihat. Kita buka ya. Inilah nih otak emosi tadi, otak limbik system. Ya, bukan hanya manusia saja yang punya otak limbik system ini. Hewan golongan mamalia juga punya otak limbik system ini. Ya, makanya mamalia itu ya bisa sedih, bisa marah, bisa takut, bisa senang juga. Sambungannya ini batang otak ini tadi, ini namanya otak reptil, fight or flight. Kalau anak kita capek atau kitanya yang capek sebagai orang tua atau sebagai guru, ini berarti tegang ini. Kalau anak kita ngeyel, ada orang yang ngeyel, istri ngeyel, suami ngeyel, atau ngambek, ini yang tegang ini batang otak. Rilekskan dengan duduk, tarik nafas panjang, perbanyak istighfar, ingat Allah, ini akan nanti. Ya, lunak kembali, maka ilmu-ilmu yang di depan, di belakang dahi kita itu terakses kembali gitu. Ya, dan ini di tengah otak loh, di tengah otak. Ya, ahli neuroscience mengatakan inti otak manusia, otak binatang. Itulah Allah ingatkan di dalam Quran, hati-hati karena kita bisa derajat kita turun di bawah binatang karena memang ada mamalianya, ada reptilnya. Inilah perlu kita hati-hati, kita belajar. Oke? Nah, kemudian ada lagi yang saya mau sampaikan sebelum masih ada waktu untuk kita diskusi ya. Apa itu? Jantung tadi. Yang kita bilang kolbu tadi. Ya. Selama ini jantung kita tahu dia sebagai pemompa darah. Membawa darah. Darah membawa nutrisi, membawa mineral, membawa vitamin, membawa hormon-hormon tadi. Dan rupanya di jantung ini ada penemuan di tahun 91, Dr. J. Andre Armour dari Montreal, Kanada. Rupanya di serambi kanan jantung dan bilik belakang itu ada sel otak juga tadi, neuron. Kalau di otak jumlahnya 100 miliar, di jantung 40.000. Dan kalau kita belajar atau diberi pelajaran, neuron ini yang di jantung juga ya tersambung-sambung. Masya Allah. Ya. Makanya ada istilah the power of kolbu. Jadi kolbu kita ini yang merujuk organnya ke jantung, walaupun sering diartikan kalimat kolbu itu, kata kolbu itu hati, karena itu masalah vocabulary zaman dulu aja itu baru ya kolbu itu dikasih namanya hati, tetapi ini organnya jantung. Ya, jadi jantung kita ini bisa belajar, bisa merekam memori, bisa merekam pelajaran-pelajaran. Ya. Itu tahun 91 ditemukannya ya. Tapi jauh sebelum 91 ini ya, Imam Al-Ghazali di tahun 1110 Masehi sudah bilang bahwa di kolbu itu ada titik kolbu, ada suara Tuhan di situ. Kenapa dibilang titik kolbu? Karena ini tempatnya kecil, ini hanya diperbesar aja di sini. Tempatnya kecil, serambi kanan. Jantung kita masing-masing kan ukurannya sekepalan tangan masing-masing. Coba ayah bunda bapak ibu yang ada di sini, coba kepalkan tangan. Itu jantungnya tuh, sebesar itu. Kalau kita naikkan jempol sama telunjuk gini itu yang kayak anak-anak sekarang sarange gitu ya, kayak orang Korea itu maksudnya jantung. Ya, telunjuk yang ini, ya, jempol yang ini. Itu jantung. Jadi kalau sarange itu my kolbu, oh, Masya Allah, itu kan lucu-lucuannya, tapi itulah jantung. Ya. Jadi Imam Al-Ghazali sudah bilang ada suara Tuhan di titik kolbu itu, hanya waktu itu belum ada MRI, belum ada CT scan, jadi belum ketahuan. Nanti di tahun 1998 di Institute of Heart Math, institut yang meneliti tentang khususan kolbu atau jantung, itu mengatakan bahwa ada suara Tuhan di jantung itu. Bahkan ya ulama yang ada di sini, ini kan kerjasama Inggris dengan Arab Saudi untuk mempelajari jantung doang atau kolbu, ya, karena sangat dahsyat kolbu ini.
Mereka mengatakan ada Al-Quran di jantung manusia. Memang ya awalnya Al-Quran itu bentuknya tipis, sambungannya tipis, patronnya tipis gitu. Sudah ada sambungannya di kolbu. Kalau di kolbu ada sambungan. Dengan kita mengaji dan mengkaji, maka sambungan itu dipertebal, perbanyak, pertebal gitu. Ya, kita ibadah, kita sholat, ya suratul Fatihah setiap ya rakaat itu dilafazkan, maka itu di kolbu kita suratul Fatihah itu paling tebal. Sebagai tuntunan ya, inti dari Al-Quran itu, Masya Allah. Dan tentunya buat anak-anak kita yang kita ya dari kecil kita sama-sama membangun sinergi dengan para guru, ya, para ustadz ustazah, ya, untuk senantiasa dari kecil ya mengaji dan mengkaji Allahu Akbar, maka Quran yang ada di kolbunya dia akan nyala gitu. Sebelum belajar hal yang lain. Saya merasakan sekolah Islam, kalau dari muda kita sekolah Islam itu luar biasa. Saya saja ya bukan dari PAUD saya di sekolah Islam. Saya baru SMP. Waktu itu baru ada satu sekolah Al-Azhar di Indonesia, di Jakarta. Saya dimasukkan di situ oleh ayah saya. Aduh, saya terima kasih sekali. SMP SMA itu disitulah bedanya. Mungkin kalau saya di sekolah umum ya, afwan, mohon maaf, ya mungkin ya intensitas untuk mengaji mengkajinya lebih sedikit. Ya, saya berterima kasih gitu. Apalagi sekarang anak-anak dari PAUD sudah ada PAUD yang Islam, TK Islam, SD Islam. Dan apalagi misalnya di usia misalnya SMPK dan SMA, ya ananda kita ditaruh di boarding school yang untuk intensitasnya ini untuk mengaji mengkaji, ini luar biasa, Masya Allah. Ya, hanya tinggal pendekatannya. Hati-hati dengan emosi tadi. Kalau kita mengajarkannya dengan penuh kelembutan, maka emosi tadi atau batang otak tadi rileks, dia akan masuk. Tapi bila kita pendekatannya keras dan kasar, hati-hati, itu nggak masuk di situ. Nggak masuk. Beberapa pasien kami yang kena narkoba, ada hafiz Quran. Dan waktu di anamnesis counseling, rupanya waktu dia belajar Quran atau hafiz Quran itu dia nggak suka, dia penuh kekerasan yang ya orang tuanya maksa pasti, maka itu tadi ini nggak dimasuk di akalnya, ini hanya ada di batang otak. Jadi dia mungkin cuma setoran untuk ngafalin, ya habis itu udah hilang 1 kali 24 jam doang. Ya, kan sayang ya, sayang. Maka pendekatan penting. Itulah mengapa ya luar biasanya kita pada saat kita mengaji dan mengkaji akan terjadi sambungan di akal kita untuk sebagai tuntunan kehidupan kita, ya mengaji dan mengkaji, ya. Tentu nasihat-nasihatnya Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah itulah perlu kita ya, pelajari lagi sirah Rasulullah ini, ya. Kemudian juga ijtihad para ulama, mungkin ada hal-hal yang kita ya ingin tahu para ulama menyepakati apa ya ayat Al-Qur'an yang nanti ya adaptasikan di dalam kondisi sekarang, apa kesepakatan ulama yang lebih ahli dari kita. Itu kan kita pelajari sebagai sumber ya, sumber dari hukum yang kita ya umat Islam ini itu masuk di sini nanti. Tapi yang luar biasa di kolbu yang udah ada patronnya Al-Qur'an itu akan jadi tebal, Masya Allah. Terkadang otak ini suka iseng. Kenapa iseng otak? Ada tadi emosi. Ya. Maka kolbu suka ngomong sama otak. Karena rupanya antara jantung dengan otak ada jalur khusus. Jantung akan bilang sama otak, hati-hati itu riba. Nah gitu. Itu kalau belajar ya pernah baca ayat-ayat tentang ya bahayanya riba. Otak kan kadang-kadang suka iseng kan, ada emosi tadi, sama aja lah bank syariah dengan bank konvensional, ada yang begitu kan? Karena itu tadi iseng nih otaknya, karena ada si emosi tadi yang mau gampang aja gitu. Lain lagi, ya. Maka kolbu akan bilang hati-hati, hati-hati. Ya itu dengar, ini namanya suara kolbu. Ya. Jadi sekali lagi ayah bunda, ini nih luar biasanya, maka saya sangat mendukung di usia-usia yang memang sudah tepat ananda dimasukkan di dalam boarding school, ya tentu sekali lagi di mana di boarding school ini atau di pesantren ini terus menerus para asatid dan asatizahnya ya menambah ilmu, menambah skill, wah itu luar biasa ya. Masya Allah. Ini yang saya bisa sampaikan dulu, Mbak Martina Purbasari. Masih ada waktu untuk kita sharing-sharing, ya karena mungkin
saya bisa juga mendengarkan sharing-sharing dari wali santri atau mungkin dari asatidz-asatizahnya ya. Baik, silakan Ibu Martina. Mbak Martina, halo. Tadi hilang gambar, apakah hilang suara juga? Ya, oh enggak, sudah ada gambarnya. Hanya mungkin ya ini ya terikat ini mic-nya. Oh, oke sudah. Nah, alhamdulillah akhirnya dibuka juga suara saya. Masya Allah. Mohon Baik. maaf dokter, tadi saya ganti device, izin karena nggak bisa on cam ya. Iya ya, nah iya. Karena kalau nggak ada wajahnya kayak denger di radio. Baik, terima kasih nih atas pemaparan dari Dr. Aisyah Dahlan. Mungkin Bapak Ibu peserta webinar barangkali ada pertanyaan bisa langsung raise hand. Mungkin ini saya bacakan dari Ibu Endang bagaimana sebentar. Mungkin dari yang pertama. Ya, boleh sih dibacakan 3 langsung, Mbak Martina. Dari Ibu Salamah ya. Izin bertanya Bu Aisyah, saya wali santri Muhammad Abiyasya. Kebetulan saya dianugerahkan 2 anak laki-laki dan perempuan. Anak ke-1 kelas 7, yang kedua perempuan kelas 6 SD. Untuk anak kedua saya bermasalah dengan kebiasaan mengompol. Semakin dekat waktu mondoknya, semakin anak saya sering ngompol. Yang saya tanyakan, bagaimana cara agar kebiasaan tersebut hilang? Apakah hormon anak saya bermasalah? Saya sudah menenangkan dengan memberi wawasan terkait dengan pondok pesantren Al-Multazam, dan saya sudah mengingatkan sebelum tidur wajib buang air kecil. Tapi tetap saja gitu. Mungkin itu yang pertama. Kemudian ada dari Bunda Ima ya. Seperti apa bahasa kasih sayang dalam menyikapi anak yang sudah mulai beranjak remaja? Terkadang santai dan tegas masih sulit. Begitu. Untuk yang ketiga, pertanyaan ketiga dari Bunda Endang. Bagaimana caranya biar ngasih nasihat ke anak bisa langsung didengarkan? Begitu. Mungkin 3 dulu ya, dokter. Ya, baik. Silahkan. Terima kasih para bunda, jazakumullah khairan katsiran. Ada Bunda Salama, Bunda Iman, dan Bunda Endang ya. Mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan yang mirip ya, yang sama, mudah-mudahan bisa dijawab juga bersamaan ini ya. Bunda, mohon maaf, mohon izin punten ya. Kalau anak-anak kita kelas 6 SD masih ngompol, berarti Ananda dalam kondisi sangat stres, sangat cemas ya. Sehingga tidak bisa mengatur, karena seharusnya 6 SD ini organ-organ urogenitalianya sudah bisa diatur sedemikian rupa gitu. Ngompol itu paling besar usianya yang kalau masih bisa ditolerir kelas 1 SD, kelas 2 SD. Tapi kalau udah kelas 6 SD ya, bukan 6 tahun kan, 6 SD kan ya. Tadi ya. Nah, berarti ada sesuatu. Berarti ada psikosomatis ya. Bisa psikosomatis, bisa juga organ urinarianya ini tadi ada apa gitu. Apakah Bunda sudah membawanya ke dokter anak atau dokter ahli atau sekalian ke psikolog ya? Karena kondisinya bisa jadi dia tegang, makin dekat dengan pesantren makin tegang dia. Karena bisa jadi dia tipe yang introvert. Anak-anak yang lebih senang belajar sendiri, lebih senang belajar di rumahnya gitu. Nah, saya sih sarankan Bunda bawa Ananda untuk ke psikolog ya. Karena kalau tanda-tanda mengompol di kelas 6 SD ini berarti Ananda sangat stres tinggi nih. Ya. Ya, silakan dibawa ke psikolog kalau belum sempat bawa ke psikolog. Bunda udah bagus kasih gambaran bahwa
di pesantren yang nanti kamu masuk ini baik ini, itu udah bagus. Tapi kalau sampai masih ngompol, itu berarti ada stres yang sangat dalam dan itu Bunda udah harus saatnya dibantu oleh tenaga profesional. Ya. Baik, kemudian bagaimana sih bahasa kasih supaya ya anak-anak ini ya rileks, santai dan sebagainya ya. Ini mungkin Bunda Ima pernah belajar tentang bahasa kasih sayang ya. Bahasa kasih itu ada lima bahasa kasih ya. Jadi setiap orang ini sebetulnya tadi berkaitan dengan tadi tuh otak reptil ya Mbak Martina. Kita kan punya otak reptil ya. Jadi kita punya, Mbak Martina kalau saya bilang reptil, apa yang terbayangkan binatangnya? Hah? Iya, iya, coba ini boleh dibuka nggak ini Mbak Martina? Ya, Ayah Bunda kalau saya bilang reptil, apa yang oh kadal. Siapa tadi yang bilang kadal? Melata ya, dokter ya? Bu Binatang Yuniar bilangnya melata. kadal, ular. Kadal. Iya, paling cepat ular ya tadi Mbak Invita, Bunda Invita, Bunda Tita. Oh, Bunda, iya Bunda Fitri ular ya. Kita tuh punya sifat ular kan? Ular itu nggak marah kalau ada orang dia matok, bukan, itu fight ya. Jadi reptil ini kalau berhadapan dengan musuh, ya, kalau deket banget musuhnya itu dia matok gitu, the fight. Tapi agak jauh dia flight, dia lari gitu. Ya, kita pun juga begitu. Pada saat kita merasa kondisi bahaya, ya, maka kita kadang kita fight, kita flight. Kadang terlalu fight atau terlalu flight itu biasanya organ genital kita atau tempat urin kita ini jadi kendor. Jadi kendor ya, jadi langsung pipis. Makanya ada orang ketakutan terkencing-kencing. Pernah dengar? Ya. Nah, terkencing-kencing tuh. Ya. Lari pun sambil terkencing-kencing gitu. Nah, berarti tadi Ibu Salama anandanya kan juga stres banget itu kan berarti ya, terkencing-kencing walaupun masih dalam kondisi ngompol, bukan lari terkencing-kencing. Nah, kemudian di dalam sambungan lagi pertanyaan Ibu Ima, batang otak tadi selain kita rilekskan dengan tarik nafas, kita istighfar ya, batang otak itu bisa dirilekskan dengan mengenali apa bahasa kasih utama ini ananda kita. Ada anak yang memang senang dipuji, ada anak yang senang dipeluk, ada anak yang senang dilayani, ada anak yang senang dikasih hadiah berupa benda, ada anak yang senang ditemani. Memang lima-lima tadi itu kita suka. Ditemani, dikasih hadiah benda, dia disentuh atau dipeluk, dipuji, dan dilayani. Itu lima-limanya suka. Tapi di antara lima tadi, ada yang paling saya suka gitu, atau paling anak suka. Anak pertama saya, dari lima tadi yang paling dia suka adalah dipuji. Ya, maka saya untuk merilekskan batang otaknya supaya dia mau, dia diberi nasihat, ya ini mungkin lanjutan ke pertanyaan berikutnya ya, supaya anak mau diberikan nasihat itu tadi. Setiap saya ketemu saya puji dulu anak saya yang pertama itu, ya. Hai nak, oh masya Allah, sampai sekarang dia kan udah dokter sekarang, ya. Gimana nak, pasiennya gimana? Bu, tadi pasiennya aku kasih obat begini-begini. Oh bagus, benar, udah benar nak. Itu namanya dipuji atau didukung. Ya. Baru nanti setelah itu baru misalnya ada yang ingin kita sampaikan nasihat tambahan, ada bagusnya juga nak ditambahkan antibiotik nak. Iya ya Bu, karena kita sudah puji dia mau dengerin kita, nasihat kita. Tapi kalau belum apa-apa kita udah bilang salah itu nak, harusnya kamu udah kasih antibiotik karena dia pileknya sudah lebih 3 hari. Oh, maka batang otak tadi yang otak ular tadi, otak reptil tadi itu terbelenggu lagi, maka ngeyel. Nggak gitu Bu, nggak bisa sekarang antibiotik itu nggak bisa kayak gitu gitu. Ya, maka harus tahu yang mana. Anak kedua saya pelayanan, dia senang dilayani. Kalau dia ada, saya ambilkan piring, saya siapkan piringnya, walaupun dia bisa. Apa nggak jadi manja? Ya enggak loh, orang cuma sekali-sekali aja, kecuali 24 jam ya. Gitu. Anak ketiga saya, ya bahasa kasih utamanya waktu. Maka setiap hari itu dia suka turun ngobrol sama saya, dia bawa anak kucingnya, dia ngobrol, saya kasih waktu dia. 15 menit, setengah jam, bahkan saya susuin anak kucingnya itu waktu dia. Ya. Anak keempat saya, bahasa kasihnya adalah sentuhan, pelukan. Jadi kalau dia ada, ya, dia juga sudah mahasiswa kedokteran, saya usap-usap kepalanya. Kalau dia peluk saya langsung peluk.
Dia nggak perlu ditemani setengah jam, yang penting saya peluk, barang 3 menit, 5 menit, usap-usap kepalanya, usap-usap punggung, ininya, ya, gininya. Udah senang dia. Habis itu saya bisik-bisik nasihat. Ya. Anak hati-hatian nah, kalau pergi nge-gym gitu. Mau dengar dia. Anak perempuan saya juga ya, dia kombinasi antara pelayanan dan pujian. Jadi ganti-gantian aja saya. Nah, itu aja. Gimana cara taunya Bu Aisyah, setiap anak bahasa kasihnya, perhatikan aja. Ingat-ingat zaman dulu. Mana dia lebih suka? Ingat ya, 5-5-nya suka, tapi di antara 5 itu mana yang paling suka? Oke? Bahkan bukan hanya anak-anak, kita juga orang dewasa gitu. Ya, saya aja tuh, Mbak Martina, dari 5 tadi, terhadap suami saya, yang paling saya suka tuh kalau dipeluk atau digandeng, seneng banget. Betul. Gitu. Tapi ada juga istri yang nggak suka digandeng, sukanya dilayani, dibantuin gendong anaknya, dibantuin bebenah rumah, ada yang begitu. Malah ada istri kalau dipeluk digandeng, apa sih gerah-gerah, ada yang kayak gitu. Nah, itu namanya bahasa kasih utama, ya. Nanti kalau pelajaran detailnya itu nanti ada modul tersendiri ya. Tapi untuk itu saya bisa sampaikan, ini mudah-mudahan bisa dipakai nih, gampang, ya. Oke. Kemudian itu tadi ya, berkaitan nama pertanyaan ketiga tadi. Tadi kalau kita udah ngerti tentang bahasa kasihnya anak-anak, itu mudah loh dinasehati. Jadi pakai dulu bahasa kasihnya anak-anak, baru kita nasihati atau baru kita kasih arahan ya. Santai aja, tenang aja Bun. Anak sekarang remaja Bu Aisyah, ya iya kan kita pernah remaja Bun. Ingat-ingat aja waktu masa kita remaja. Ya, anak remaja ini hormonnya kan lagi naik-naiknya. Yang laki-laki hormon testosteron lagi naik-naiknya Bun. Saya kasih ilustrasi gini ya. Anak laki-laki kan ada namanya hormon testosteron. Anak perempuan ada namanya estrogen. Ya. Waktu masih TK, SD, hormon-hormon gender ini pada anak-anak kita, setiap hari itu keluarnya, hormon itu kalau ibarat air, keluarnya cuma 1 cangkir. Tapi setelah dia balik, itu keluarnya 1 galon. Coba bayangin Bun. Itu bukan hanya orang tuanya aja yang kelabakan, dia sendiri kelabakan. Yang biasanya keluar 1 cangkir hormon perempuan estrogen, ini kok 1 galon. Makanya anak perempuan kita itu suka bingung, aku ini kenapa ya gitu. Ya. Dan hormon estrogen itu ibarat sang ratu. Jadi anak kita tuh kayak ratu, namanya juga ratu. Ya. Gimana ratu? Ratu itu kan dominan, ya, otoriter, agresif, dan selalu mau cantik. Ratu itu selalu mau cantik. Jangan heran anak kita yang balik, yang perempuan balik, sedikit-sedikit ngaca, sedikit-sedikit bercermin. Belum lagi pas kalau mau mens dia ada jerawat, itu bikin gelisah kan gitu. Ya. Dan hormon ini juga membuat ya daya tarik kita terhadap lawan jenis itu muncul. Yang anak laki testosteron bagaikan raja, tahu aja sifat-sifat raja kayak apa. Ya kan? Nah, sudah mulai tertarik dengan lawan jenis, hanya tertarik aja, itu fitrah banget. Ya, bukan untuk dikencani dan siapa, tertarik aja. Bahkan kadang-kadang anak-anak murid kita nih, misalnya anak murid perempuan ya, Mbak Martina tertarik sama ustadznya. Ya. Kan nanti mereka cerita tuh di dalam kamar domnya tuh. Ya Allah, Ustadz Ridwan cakep banget. Misalnya kan. Nah, itu kan wajar sekali. Wajar dan itu fitrah. Ya. Tolong jangan dimatikan karena itu ketertarikan. Hanya supaya nanti dia terkendali, ya kita ajarkan istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 ya Allah. Ya, Masya Allah. Maka kita juga waktu memuji, kita harus diminta untuk ingat Allah kan. Masya Allah, tabarakallah, Ustadz Ridwan keren banget. Misalnya gitu kan. Iya. Ada yang Ustadz Ridwan nggak? Saya nggak tahu nama tidak disengaja ya. Iya, kenapa nggak tahu munculnya Ustadz Ridwan ya? Di Al-Mutasim ada Ustadz Ridwan nggak? Begitu juga anak laki-laki. Ya, anak laki-laki juga begitu, hormonnya kayak raja. Bayangin 1 cangkir biasanya ini 1 galon, ya. Namanya raja gimana kan? Ya kan? Berkuasa, agresif, ya. Tapi juga dia sangat menjaga. Jangan salah loh, anak laki kita yang remaja itu jagain kita ibunya. Jagain kita orang tuanya, terutama ibu, dengan gaya mereka gitu. Maka kalau ditanya saya ditanya gimana ngobrol sama anak remaja, ya udah kita nikmati aja. Coba bayangin ibu mundur seperti remaja dulu. Hanya bedanya zaman dulu zaman kertas, buku, ini zaman digital, kan itu aja bedanya.
Ya, saya dulu ya, ibu saya pada saat zaman buku ya, ibu saya beliin saya majalah Bobo. Zaman dulu kan Bobo ya, Betul. majalah gadis. Itu saya langsung itu loh jatuh hati gitu sama ibu saya, dan ibu saya setelah beliin majalah gadis terus dia minta tolong saya cuci piring, saya mau banget. Iya kan, itu pendekatannya. Seperti apa yang dia suka dan ketahui. Ya, itu juga Rasulullah yang ajarkan. Ya, ajarkanlah manusia sesuai apa yang dia sukai dan dia ketahui. Nah, kita lihat eranya. Ya sudah, kita kalau mau bicara sama anak yang remaja ya kita bicarakan tentang topik yang ada di gawai dia atau di gadget dia. Ikuti dulu gitu. Ya. Baru masukkan nasihat supaya apa itu tadi loh, otak ularnya tadi, otak ya sini Yang ditutup itu ngeyelnya ya. supaya rileks dulu. Ya, lihat apa yang dia suka, lihat hobinya apa, lihat bakatnya apa, lihat dia punya bahasa kasihnya. Santai-santai aja. Ya. Bunda khawatir mungkin nanti dia tertarik dengan lawan jenis kemudian dia pacaran. Ya, kita masukkan informasinya. Nah, tertarik dengan lawan jenis itu fitrah banget, nak, Masya Allah, fitrah banget. Berarti kamu udah dewasa ya. Yang Islam ajarkan adalah cara bertemannya, nak. Diminta untuk tidak berduaan di tempat sepi. Kan itu yang disampaikan. Ya nggak sih? Karena kalau salah, hati-hati. Saya ada beberapa pasien yang tadinya lahir normal, kemudian jadi gay, gara-gara punten. Dia cuma mau cerita sama bundanya bahwa dia tertarik sama temennya yang perempuan, tapi bundanya terlalu keras melarang untuk hanya bicara bahwa dia tertarik. Akhirnya semester 3 jadi gay. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi itulah makanya mengapa kita benar-benar lah kalau sama parenting kita sekarang kan Allah ajarkan untuk kita penuh kelembutan, jauhi sikap kasar dan keras dan bijaksana. Ya. Saya kira begitu, Mbak Martina. Mungkin masih Baik, bisa ada dokter. waktu lagi. Iya. Sampai Mungkin sampai azan asar ya, patokannya itu ya, patokannya ya. dokter. Iya. Ini sebenarnya kalau di chat banyak sekali nih dokter, ada 44 mungkin nanti Ini bukan kita bertanya kayaknya yang di tampung chat. dulu. Yang di chat nggak bertanya, konseling. Ini saya Nah, perhatikan tadi. Saya boleh ini ya ambil satu pertanyaan dari yang raise hand mungkin. Boleh, Tadi boleh. sih tadi ada Bunda Novi, Bunda Azhar, cuman sepertinya sudah tenggelam lagi. Mungkin Masya ini Allah. ada Bunda Jarini dulu ya, boleh di unmute? Ini yang raise hand admin. saya lihat ada Bunda Jarini dan Bunda Rika Mustika. Rika. Dada dulu deh, dada dulu. Mungkin admin boleh minta tolong nah boleh Ibu Bunda Jarini silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Bu Aisyah. Alhamdulillah, atas amin ya. pencerahan dan pemaparannya, Masya Allah. Qadarullah saya bukan wali santri Al-Multazam, tapi masih ada hubungannya, saya alumni Husnul Khatimah. Oh, Masya Allah. Wah, alumni lebih asik lagi dong ya. Mungkin saya sekarang posisinya ada di pesantren di Ciamis, yang mana pesantren Umur berapa? Ini belum Bunda dong? Udah Bunda saya. Oh, udah Bunda. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Maksudnya saya sekarang kondisinya lagi mengurus pesantren untuk usia, kalau bahasanya Bu Aisyah itu generasi alfa ya di sini. Usia. Oh iya. Yang lahirnya 2011 sampai yang sekarang sampai 2025 kan? Betul. Oh, Masya Allah. Mungkin yang mana kan di mana tadi? Di Ciamis. Ciamis. Oh, Masya Allah. Ada pesantren usia segitu ya di sana ya? Ya, ada. Nah, mungkin seperti yang kita ketahui kalau di pesantren itu kan kalau kita bahas generasi alfa itu, kalau suka dengar ceramahnya Bu Aisyah, mungkin banyak hal-hal yang di pesantren itu tidak bisa menstimulus kebutuhan generasi alfa itu sendiri gitu ya. Nah, mungkin apa ada pesan khusus dari Ibu untuk tenaga pendidik mungkin di sini yang mana generasi alfa ini bisa tercover gitu ya, atau terciptanya kesuksesan pendidikan, karena di sini kita tenaga pendidiknya itu sebagai pengganti orang tua, kalau kata Bu Aisyah tadi kan sebagai rumah dan sekolah. Ya ini jadi satu ya. Gitu mungkin ya, berarti ini generasi alfa Ananda yang yatim? Bukan.
bukan, mungkin mirip sama Al-Multazam, cuma Al-Multazam itunya SMP, SMA, kalau Ya. kita SD gitu. Oh, jadi SD nih. Jadi orang tuanya masih ada ya? Orang tuanya masih ada. Oh iya, berarti Untuk tadi kan tahfiz prinsip Quran, untuk tahfiz Quran. ya, tapi tinggal, anak-anak tinggal. Tinggal, ada tinggal di Oh sini. ya, berarti kan prinsipnya kayak tadi, bukan hanya mengajarkan tapi mendidik nih. Ya, mungkin itu. Dari Mungkin, pengajaran dan pendidikan. ya, mungkin itu. Karena ada diajarkan, ditanamkan pembiasaan ini. Iya. Ya, ini lagi golden periodnya, Masya Allah. Ya, maksudnya mungkin itu minta pesan poin penting gitu ya yang mau Ibu sampaikan khusus untuk tenaga pendidik di sini karena sebagai pengganti orang tua itu sendiri dengan Allahu kondisi Akbar. generasi alfa. Berat ya pastinya Bu ya. Ya, tapi itu asik ya. Di usia-usia itu sebenarnya asik loh. Asik dimana yang penting gini, ya kita kalau mungkin pernah belajar tentang otak pria wanita gitu, pernah ya belajar ya? Nanti ya pasti memang nomor satu adalah menjadi tenaga pendidik juga, pendamping pendidik ya. Kita ini juga harus selalu belajar ya. Saya aja sampai detik ini belajar terus. Nah, kalau saya double nih belajarnya nih, ya belajar untuk anak-anak yang normatif dan anak-anak yang penyimpangan. Kalau saya ada tambahannya ya. Terus belajar ada apa ya gimana, terus merenung, terus selalu minta pada Allah, ya Allah tambahkan ilmu, tinggikan kecerdasanku ya Allah, apa yang saya harus lakukan pada Ananda ini ya Allah gitu ya. Itu yang saya sering lakukan ya. Nah, adapun misalnya pada teman-teman pendidik terutama untuk generasi alfa, gini, saya buka slide boleh ya, satu slide ya. Kalau pernah dengar saya punya sharing ya, kan anak-anak perempuan itu ya dari 0 hari sampai usia kapanpun perempuan itu otak kiri kanannya seimbang, ya kan? Nah, kalau anak laki yang unik 0 hari sampai usia 12 tahun otak kanannya yang lebih dominan dibanding otak kirinya ini. Sambungan otak kiri ini. Dan kita tahu otak kanan itu otak yang ini nih, rileks, warna-warni, ya, otak bergerak, otak bermain, otak benda, ya, otak irama, ini dia. Artinya gini, patokannya adalah pada saat kita membentuk sekolah, baik full day ataupun boarding, pada usia-usia alfa ini, yang terutama alfa yang sampai kelas SD ini, berarti harus banyak alat bantu permainan. Atau kalaupun alat bantu permainan nggak ada, sering-seringlah, terutama untuk membimbing anak laki-laki ini, ya, di luar ruangan. Jangan hanya di dalam ruangan disuruh duduk manis. Anak perempuan bisa, Bun, ya Bapak Ibu, ya bisa duduk manis. Laki-laki nggak bisa duduk manis. Karena memang Allah ciptakan otaknya begini. Anak laki itu banyak geraknya, banyak bermain. Buat anak laki bermain adalah belajar, belajar adalah bermain. Maka ya pengenalan huruf hijaiyah kah, atau kita mau ingin anak-anak hafal Quran, ya hafal ayat-ayat pendek, surat-surat pendek, atau mungkin sudah lebih maju lagi ya. Karena anak laki-laki otak kanannya dominan, maka ya bisa saja nanti pengenalan huruf hijaiyahnya dibalok-balok kayak gitu loh, Bunda Jarini. Balok atau dibikinkan ya poster besar berwarna. Anak laki-laki suka, anak perempuan juga suka, tapi laki-laki lebih suka lagi hal-hal yang seperti itu. Anak laki barangkali waktu gurunya bercerita tentang sirah Nabi, anak perempuan bisa duduk manis, anak laki dengernya berdiri, ya nggak apa-apa juga, nggak usah marah. Karena disuruh duduk manis itu otak kiri. Nggak bisa langsung kayak perempuan, bisa sesekali duduk manis, 10 menit berdiri lagi tuh anak. Ya anak laki-laki. Nah ini aja, pahami ini aja nih, bahwa memang otak kanan laki-laki yang kita tahu ini luar biasa. Otak kanan ini jangan salah nih, otak yang memang Allah berikan pada laki-laki untuk persiapan laki-laki ini menjemput rezeki, menjemput ya nafkah keluarganya. Maka dia harus kreatif. Ini kreatif nih kanan. Kreatif, inovatif, inovatif itu kiri biasanya, kreatif kanan, ya. Kapan sih anak laki-laki otak kiri kanannya seimbang? Nanti usia mahasiswa, 18 tahun ke atas, nanti kirinya ini ya sama, hampir sama dengan kanannya. Jadi bersabarlah, memperkenalkan huruf, baik huruf hijaiyah maupun huruf nasional atau huruf alfabet,
Ya, anak laki senang pakai benda. Saya secara empirik punya anak laki 4. Supaya tahu anak laki-laki itu hurufnya bola, ya, adalah BO-BOL-ALA, mending saya beli bolanya. Tempel di bola, tulisan bola. Ah, itu ngajarin anak laki gitu. Ya. Meja, daripada ditulis di kertas hanya di papan tulis, itu ada meja barangkali di kelas, tulisan meja tempel di meja itu. Anak laki nanti akan kenal huruf meja itu lewat otak kanannya, yaitu otak benda, otak kreativitas, otak warna. Begini caranya. Supaya anak laki, kalau nanti ada santri lakinya, Bunda Jarini? Ada santri lakinya? Nah, ini. Kalau ada santri perempuan, kalau perempuan ini memang Allah kasih otak kiri kanannya seimbang. Ya, lebih gampang anak perempuan nanti duduk manis. Kalau ada anak perempuan yang susah duduk manis, berarti agak tomboy, berarti dia otak kanannya lebih besar sedikit dibanding anak perempuan yang feminin gitu. Itu watak, ya. Jadi untuk generasi alfa, saya sih sarankan buat teman-teman untuk senantiasa mempunyai banyak alat bantu, ya, mempunyai banyak hal-hal yang bisa dibantu untuk menstimulasi otak kanannya. Saya kira begitu, ya. Ya. Baik. Sukses ya di Ciamis ya, Masya Allah ya. Baik dokter, boleh satu lagi atau kita sudah? Boleh. Satu lagi Bunda Novi, karena tadi dari awal udah absen Oh, nampaknya. Masya Allah. Bunda Bunda Novi, Novi. Bunda Azhar ya. Silahkan di unmute. Oh, sudah asar ya di sana ya. Boleh satu khusus. Boleh admin di unmute untuk Novi Bunda Azhar. Bunda Novi, Bunda Azhar. Baik, Nah, silakan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh agak keras sedikit, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aisyah, Ya. punten, alhamdulillah baru bisa ini. Alhamdulillah. Ya, begini Bu Aisyah, Baik. kebetulan saya punya 3 anak. Yo, Masya Allah. Anak yang pertama SMP, namanya Azhar, makanya saya tulis Bunda Azhar. Oh ya, Kebetulan lahirnya juga Asar dia. Masya Allah. Yang kedua perempuan, kelas 1 kelas 2, naik kelas 2 SMP, di pesantren juga. Yang ketiga laki-laki, kelas 2 SD, masuk pesantren juga. Di mana? Yang pertama sama yang kedua ada di Al-Mutazam. Oh. Yang pertama sama ketiga ada di Al-Mutazam, sedangkan yang perempuan itu ada di Al-Fitian. Oh, Al-Mutazam ada SD-nya juga ya? Al-Mutazam ada SD-nya juga? Di Pondok Tahfiz. Oh, Pondok Tahfiz ya? Iya, di Pondok Bermalam Tahfiz. tapi ya? Nginep ya? Boarding ya? Iya, nginep. Iya. Kebetulan dia di Pondok Tahfiz sekaligus ada SD-nya kan di sana. Iya. Nah, begini, Bu Aisyah, saya kan sering dengerin ya, ini nih Bu Aisyah, berkenaan mengenai anak laki-laki dengan anak perempuan. Nah, anak saya ini yang berkenaan dengan yang laki ya. Kebetulan saya tinggal di perumahan. Nah, di perumahan kan lingkungannya bermacam-macam. Apalagi kebetulan saya ada di lingkungan yang berkaitan dengan TNI Polri lah. Keras lah intinya kan, didikannya seperti itu. Nah, anak saya Ayahnya juga Polri. TNI kebetulan. Oh, TNI. Oke. Nah, kebetulan ketika di lingkungan kami itu kan mayoritas ya anak ada yang diajarkan mengenai agama, ada yang mungkin los aja gitu. Nah, di situ anak saya sendiri yang memang minta masuk pesantren. Awalnya memang terus saya kasih pilihan, terserah kamu mau yang mana. Bebas memilih mau pesantren yang mana. Nah, ketika dia pulang dari pesantren, dia kena lagi bergaul dengan teman-temannya di lingkungan rumah. Yang mayoritas bermain itu hampir lupa jam lah kalau saya bilang. Hampir lupa jam. Kalau dia pulang, kalau dia di rumah, dia nggak bermain dikatain. Ya dibully lah intinya. Bunda, aku boleh ya Bunda? Ya, tapi bentar. Bentarnya itu pasti lewat jam. Akhirnya
saya sendiri kewalahan ya, gimana ini supaya dia ini supaya nggak ngelewatin jam. Saya kasih inian lah, artinya apa namanya, Mamas, saya manggilnya kan Mamas, Mamas ini, ya baru dia nurut, dia artinya pulang supaya dia nggak dibully sama teman-temannya. Nah itu persoalan yang pertama, karena lingkungannya nggak baik lah artinya, karena lingkungan seperti itu ya dalam arti. Yang kalau yang kedua, senangannya cerita aja, namanya perempuan tadi sudah dengarkan ya. Perempuan tuh senangannya cerita aja, apa aja diceritain, sampai yang A sampai Z, sampai sama kakaknya diledekin, ayah gitu aja diceritain. Akhirnya mereka sering ribut tuh, kakak sama adik, kalau lagi kumpul ya. Nah, yang ketiga, yang laki ini sebenarnya belum mau saya masukin pesantren, dia iri. Dia iri dalam arti, Bunda, Mama sama Mbak aja masuk pesantren. Kok Dede enggak? Bunda nggak sayang ya sama Dede? Saya jadi, aduh, ini udah ikut-ikutan iri. Jadinya ya udah saya ini kan anak, ya udah Bismillah ya, namanya saya cuma nitip anak-anak saya sama Allah. Tapi di lain sisi saya dikatain, adalah rekan-rekan ngatain, kok tega ya, anaknya masih SD kelas 2 dimasukin pesantren. Itu saat-saatnya butuh kasih sayang, ibunya tega sekali. Kadang di hati ini antara tadinya percaya diri jadi agak kayak mana gitu loh. Dikatain sering banget saya dengar kataan-kataan gitu. Saya cuma, ya Allah, saya cuma titip anak saya. Anaknya sendiri yang mau. Di satu sisi ketika saya nggak ngikutin anak, takutnya nanti anak, Bunda kok sayangnya sama kakaknya aja gitu, Mama sama Mbak apa aja gitu. Nah, gimana cara mengatasi itu supaya anak saya yang tiga-tiganya itu artinya bisa saya kasih pengertian tuh A, B, C, D, kemudian di lingkungan tempat tinggal saya seperti itu. Dan kalau umpamanya dia kadang pulang dari pondok itu dia pingin gabung sama teman-temannya untuk tidur di rumah temannya, boleh ya Bunda ya? Kami kan nggak pernah ketemu. Boleh ya Bunda ya, saya cuma kekhawatiran main game. Kalau udah main game itu saya khawatir banget kena ML. Karena mayoritas di sana itu anak-anak pada kecanduan main game online seperti itu. Gimana cara mengatasinya supaya saya satu sisi saya nggak emosi, anak juga bisa nerima gitu loh. Untuk anak saya yang pertama, kedua, ketiga, ya namanya anak kedua, pertama, kedua, ketiga kan saling ini ya, takutnya nanti ada kecemburuan seperti itu. Ya itu mungkin Bu Aisyah sebenarnya udah pengen ngomong dari tadi, baru ini kesempatan ngomong seperti itu kira-kira. Mohon solusinya Bu Aisyah ya, terima kasih banyak. Terima kasih ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Ya, karena tempat kami juga sudah azan asar ya, tapi ini juga satu pertanyaan yang bagus banget, mudah-mudahan banyak juga yang terwakili ya. Iya, ini mohon maaf ini sekarang bagian kamera saya yang suka ngadat, jadi suara masih oke kan ya? Masih oke, ya baik. Ya, jadi begini, anak kita ini ya, anak kita kan pesantren itu tadi kita sudah sepakat sebagai kawah candra di muka, tempat penggemblengan. Ya, nah itu pas pulang itu adalah ngetes tempat penggemblengan tadi sebetulnya. Apa yang diajarkan di pesantren, ya itu nanti akan dia pakai pada saat menghadapi teman-teman lingkungan. Sebetulnya itu latihan sebetulnya, latihan. Jadi ya pada saat Ananda ya mengatakan, Bun, aku nginep rumah temen ya, tanya aja siapa, di mana. Kalau perlu kasih lihat, Bunda mencatat, ada nomor teleponnya enggak gitu. Supaya dia lihat bahwa oh bundanya mencatat di mana saya berada. Ya, itu dalam artian kita memberi masukan pada dia bahwa ini kalau ada apa-apa kan Bunda bisa cari kamu, karena kan kondisi-kondisi kan kita nggak tahu, tiba-tiba ayah sakit kah apa kayak gitu kan. Nah, biarkan Ananda dulu untuk kan ilmu dapat banyak di pesantren, di tempat penggemblengan. Terus kalau nggak dipakai untuk ya, jadi katakanlah nih pesilat-pesilat udah dikasih jurus-jurusnya. Kalau nggak dipakai untuk menghadapi masyarakat atau berada di dalam kondisi, kapan ngetes
tips-tips atau jurus-jurus gitu yang diberikan di kawah candra di muka tadi gitu. Jadi sampaikan aja, Bunda percaya sama kamu karena kamu alhamdulillah sudah banyak ilmunya dan keterampilannya dari pesantren, dari sekolah. Kamu bisa hadapi teman-temanmu ya nak ya, gitu. Nah, ingat ya, jam main sama jam sholat ya nak ya. Nah, udah gitu aja. Gitu. Kalau misalnya hari itu gagal, ya kita tanya aja, cerita aja, tanya gimana tadi, ya mainnya berapa jam, ayo bisa nggak pas azan langsung sholat, aduh Bun tadi aku ya telat sedikit ya azan karena tadi masih tanggung nih mainnya, jadi aku kalau bisa pas azan sholat nah kan gitu ya. Nah ingat lagi bahwa besok kan masih bisa lagi dia pergi ke kawah candra di mukanya untuk mempertajam jurus-jurus itu gitu. Karena kalau misalnya cuman dikasih masukan-masukan jurus-jurus di dalam tempat penggemblengan ini, terus nggak pernah dipakai untuk di masyarakat umum, itu nanti nggak mumpuni itu dia punya ya skill ilmu yang diberikan di pesantren. Jadi buat sengaja Bun, itu buat ngetes sengaja, nggak apa-apa kok. Dan anak-anak, apalagi anak laki-laki kalau diberikan kepercayaan di usia-usia kayak gini, dia jaga loh Bun. Yang penting adalah itu tadi ya, setelah itu ngobrol-ngobrol, tanya gimana hari ini, jurus apa yang dipakai. Jadi ibaratkan saja ajaran-ajaran yang ada di pesantren itu jurus. Ya, ada nggak temenmu yang ya coba-coba jurus kamu, yang ngetawain kamu, membuli kamu pakai jurus apa? Bukan mukul, tapi memakai jurus prinsip-prinsip yang dipelajari di pesantren tadi. Itu latihannya memang begitu. Ya, nah adapun Ananda kalau anak ketiga itu memang biasanya ngikutin kakaknya apa dia, itu sih bersyukur aja Bun, bersyukur aja, anak-anaknya yang mau itu bersyukur banget, ya Allah, ya. Adapun omongan-omongan ya biasalah netizen, ya paling ya kita senyum aja, kesampaikan aja, iya sebetulnya saya maunya dia di rumah tapi dia yang mau, dia kapan lagi momentumnya, udah gitu aja Bun. Paling istighfar, astagfirullah, tarik nafas Bun, kan memang nggak enak kadang-kadang kita diomongin kayak gitu, nggak enak, langsung tarik nafas tuh, astagfirullahaladzim, kan yang tahu Bunda, kecuali si anak nggak mau, kita yang maksain. Kalau kita yang maksain, nah itu baru kebangetan. Nah, dia yang mau kok, dia yang mau. Jadi kalau ada yang bilang gini, alhamdulillah dia yang mau, masya Allah ya. Saya juga anak-anak kalau dia yang mau saya senang banget, karena yang dia kepengenin adalah seperti kakaknya masuk pesantren, itu kan keren banget. Kalau kecuali dia mau seperti kakak-kakaknya selalu main gadget, nah itu yang lain soal. Ya itu lain soal ya. Jadi kalau komen-komen orang udahlah anggap aja itu komen netizen, biasalah, senyum aja ya, doain ya Bun, bilangin aja sama orang-orang yang ngomong gitu, doain ya Bun anakku istiqomah, udah beres. Pas dia orang itu pergi langsung astagfirullahaladzim, buang juga Bun, karena kalau Bunda nggak istighfar, nggak buang, kepikiran nanti itu nanti yang jadi sakit lagi kita, ya kan. Iya, pas orang itu nggak ada, siapapun dia yang ngomentarin, orang itu udah nggak ada, tarik nafas Bun, buang, ya. Oke. Sering gitu, iya Bun. Iya. Sering banget kayak gitu, terus kayak anak puasa gitu kan. Anak saya itu terus terang dari TK. Pokoknya bersyukur Bun. Dikatain juga itu, tega bener anaknya puasanya sampai sehari full gitu. Dari TK itu. Pokoknya kalau ada yang bilang kayak gitu, udah senyum aja, bilang saja doakan anak kami istiqomah, gitu aja. Habis itu dia pergi, istighfar aja, buang tuh pakai tarik nafas, buang, supaya nggak kepikiran, ya. Itu challenging kita namanya, ya di dunia yang orang boleh berkomen. Iya. Alhamdulillah. Oke ya Bun, semangat ya Bun. Iya, terima kasih buat bunda-bunda yang lain yang belum sempat dibacakan, ya yang sudah raise hand, Bunda Epi, Momi Asyam, dadah. Karena mungkin sudah waktunya kita berpisah Mbak Martina, karena sudah azan asar. Baik, mungkin banyak ini kita cukupkan. Aduh, terima kasih banyak nih, pertanyaannya sudah
tertampung udah penuh malahan. Ya Allah. Nanti modul materinya saya kirim panitia. Nanti Baik. ayah bunda yang mau minta Alhamdulillah. panitia, minta aja. Supaya diingat-ingat lagi tadi ya. Nih. Alhamdulillah. Oke. Baik, Dokter Aisyah. Baik, mungkin Bapak Ibu nggak terasa ya, ini udah 2,5 jam kita mengikuti acara webinar siang ini ya. Semoga mungkin pembahasan pada webinar kali ini dapat memberikan manfaat ya untuk kita semua. Terima kasih untuk bunda-bunda pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan, dan mohon maaf sekali apabila ada pertanyaan yang belum bisa dijawab karena memang terbatasnya waktu gitu. Kami Kita ucapkan terima doakan kasih. terjawab bil hikmah, Mbak Martina. Saya doakan langsung terjawab ya nanti dengan kehidupan sehari-hari atau Betul. ya Pengalaman- mendapatkan pengalaman. lagi informasi dari guru-guru kita yang lain. Insya Allah nanti terjawab dengan Insya Allah sendirinya. kita selalu saling bersinergi ya. Dokter. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Dokter Aisyah Dahlan atas pembahasan yang disampaikan hari ini, jawaban-jawaban yang sangat memotivasi kami ya, dan juga kepada Bapak Haji Uut dan Bapak Lukman yang sudah hadir di sini, dan seluruh peserta dan tim penyelenggara webinar atas partisipasinya di acara hari ini. Janganlah untuk mengulang, sabar dalam mengulang, dan selalu melafazkan bismillah, kalimat-kalimat afirmasi yang positif agar tertanam selalu dalam kolbu kita. Insya Allah. Baik, saya Martina Purbasawi selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Dokter. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Harsaid, terima kasih. Terima kasih, Pak Lukman. Ya, Bapak Ibu, Ya. terima kasih ya Bunda, terima kasih Ya, Pak banyak atas Uut. atensinya. Terima kasih semuanya. Tinggi sekali, naik cicilan rumah, tinggi sekali, naik cicilan rumah, hobi jadi mengalah. Cara mudah punya rumah, hobi nggak ngalah. BSI Griasi Muda. Ekstra tenor, ekstra plafon, cicilan pasti. Anak muda jadi bisa punya rumah. Bank Syariah Indonesia. BSI School Platform, kemudahan dalam genggaman.